Diri kita bernyanyi dari lagu Sio nomor 62. Lagu Sio nomor 62 Limpah dari Kasih Ibu. Segala pujian dan ucapan syukur kami persembahkan kehadiran oleh karena kasih kemurahan-Mu nyata bagi kami, di mana kami telah melaksanakan satu pekan minggu sembahyang GWA. Itu semuanya hanya oleh karena izin Tuhan, kasih Tuhan,
yang berlaku bagi kami sehingga kami boleh melaksanakan perbaktian tersebut untuk kebucian berkenan. Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri rangkaian minggu sembahyang GWA. Kami masih tetap memohon tuntunan Tuhan, memohon urapan-Mu, khususnya bagi Ibu Devi Asa yang akan membawakan firman pada hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Roh Tuhan selalu menguasai hati dan pikiran beliau sehingga setiap kata-kata yang beliau ucapkan semuanya itu hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan juga membawa kuasa untuk mengubah hidup kami sehingga hidup kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, kami adalah wanita yang lemah. Bahkan kami hanya butiran-butiran tubuh yang tidak sanggup melakukan apa-apa. Tanpa kuasa-Mu Tuhan, maka kami bukan apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu memohon kuasa Roh Kudus untuk selalu menuntun kami dalam setiap langkah kami dan menolong kami di mana kami akan Tuhan pakai untuk menabur kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat masih ada saudara-saudara seiman kami anggota Bukit Zaitun yang tidak hadir di tempat ini. Tuhan, keluarga Ibu Eda, sudah lama kami tidak bersama-sama dengan beliau. Kiranya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau saja yang akan menolong segala pergumulan beliau sekeluarga, sehingga pada sahabat-sahabat mendatang beliau boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Lakji yang berada bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan, oleh karena beliau mengalami kelemahan fisik, biarlah kiranya Tuhan menjamah fisiknya, sehingga beliau boleh merasa bersuka cita oleh karena Tuhan selalu ada untuk menolong mereka, untuk menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Dan bagi saudara-saudara kami yang lemah iman Tuhan, hanya Engkau saja yang sanggup untuk memberi kekuatan. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus pun akan selalu menuntun mereka untuk boleh mengarahkan hati dan pikirannya tertuju kepada Engkau. Dan di saat mendatang perbaktian-perbaktian yang lain, mereka pun boleh bersama-sama kami bersuka cita mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Bapak di surga, masih ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan oleh karena keterbatasan kami dalam mengingat Tuhan. Biarlah kiranya kami menyerahkan mereka pada tangan kuasa-Mu, mereka Tuhan, agar mereka selalu merasakan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Tuhan, kiranya perbaktian khotbah kami ini berjalan untuk kemuliaan-Mu dan atas tuntunan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami akan menutup doa ini dengan membaca doa Bapa kami. Bapa kami di surga, diberikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami berkati-katilah kami oleh kesalahan kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena oleh kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Saya akan membacakan bacaan persembahan pada saat ini tanggal 11 Desember 2021. Fernando menempatkan Tuhan yang terutama. Fernando memutuskan untuk menempatkan Tuhan yang terutama meskipun dia takut dan tidak yakin tentang masa depan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya sekarang yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita? Dr. Fernando adalah seorang dokter di Brasilia, ibu kota Brasil. Kisah mereka dimulai ketika dia menonton video tentang keluarga misionaris Ascension di Mongolia. Dia sendiri ingin menjadi misionaris, tetapi komitmennya di Brasil membuatnya tidak mungkin untuk berdiam. Dia berbicara dengan istrinya dan istrinya setuju untuk meningkatkan persembahan misi mereka di gereja Mercy Ascension ke-7 mereka. Ini adalah keputusan yang sulit untuk dibuat, tetapi mereka segera menemukan sukacita saat mereka menempatkan Tuhan sebagai pertama melalui persembahan misi. 6 bulan kemudian, mereka berkumpul sebagai satu keluarga untuk menonton video lainnya yang dikirim dari Mongolia. Dalam video tersebut, misionaris berterima kasih kepada keluarganya atas pengorbanan dalam persembahan mereka. Mereka melihat gereja dan sanggar yang dibangun dari persembahan mereka. Fernando dan keluarganya menganggap diri mereka sebagai misionaris melalui persembahan mereka dan tidak dapat membayangkan bagaimana mereka dapat kembali ke kehidupan lama mereka sebelum komitmen ini. Ellen White menulis tentang ini. Bukankah telah tiba waktunya kita harus mulai mengasingkan sebagian harta kita? Kiranya Allah menolongmu yang dapat melakukan sesuatu sekarang untuk menabung dalam bank surga. Kami tidak meminta suatu pinjaman, tetapi suatu persembahan dengan suka hati, suatu pengembalian hak kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu yang telah dipinjamkan kepadamu. Sebab mengapa pada dewasa ini terdapat begitu banyak agama yang kerdil adalah karena anggota tidak menerapkan penyangkalan diri dan pengorbanan diri dalam hidup mereka. Fernando dan keluarganya menempatkan Tuhan yang terutama. Imannya menginspirasi kita hari ini. Yesus menyerahkan segalanya untuk menebus kita dan kasih-Nya memaksa kita untuk mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita sendiri. Saat diagen mengumpulkan persembahyan dan persembahan, kita ditantang untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Kita membuka persembahan dengan bernyanyi dari lagu Sion 248 Kekasih Padamu.
Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kembali pada hari Sabat ini Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah berlaku bagi masing-masing kami. Sehingga pada hari Sabat ini Tuhan, dengan kesehatan yang Kau berikan kepada kami, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk berbakti kepadamu. Bapa dalam surga, kami sudah mengumpulkan persembahan dan persembahan pada hari Sabat ini. Yang memberkati persembahan kami ini Tuhan, dapat digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa dalam surga, berkati juga akan berkat yang Engkau berikan kepada kami, yang ada pada kami, biarlah kami dapat gunakan itu untuk kehidupan Tuhan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin belum sempat memberikan persembahan pada hari Sabat ini, biarlah berkat yang limpah boleh menjadi bagian mereka juga, sehingga pada Sabat-Sabat berikut kami boleh dapat bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita anak-anak, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh adik kita, Aleta. Untuk Aleta, saya persilakan. Selamat pagi semua. Alta akan bernyanyi. Apa?
above all powers, above all kings, above all nature and creation, above all wisdom and other ways of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, led behind the storm, delivered to die, together tangled like a rock, trampled on the ground. You took the fall and tackled me above all. Crucified, led behind the storm, delivered to die, together tangled like a rock, trampled on the ground. You took the fall and tackled me above all, like a rock, trampled on the ground. You took the fall and tackled me above all. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Aleta untuk lagu pujian yang indah. Dan sekarang tiba waktunya untuk anak-anak. Kakak undang dulu anak-anak untuk maju ke depan, karena kita akan dengarkan cerita anak-anak dari orang yang tidak asing lagi, tapi memang sudah jarang kita bertemu, ya. Tidak lain tidak bukan Ibu Pendeta Pandiangan. Saya persilakan untuk membawakan cerita anak-anak. vaksin 2 kali dan pendeta jaga jarak sama kalian ya, biar lebih dekat dengan kalian. Senangnya Bu Pendeta di sini. Selamat sahabat anak-anak Bukit Jaitun. Siapa sih yang sahabat ini bahagia? Jadi kalau bahagia, Bu Pendeta mau tanya. Ini ada kakak. Semua Bu Pendeta masih ingat. Satu yang ada 2 yang nggak ingat. Tapi memang nggak ingat karena nggak kenal. Boleh tahu ini cucu ya Bu Pendeta? Cucu ya? Oh, keluarga baru. Erik dan Helika baru lihat Bu Pendeta ya. Baru ketemu. Selamat sahabat. Sahabat ini
Ini gambar sudah saya susun, tapi akhirnya hilang lagi. Coba dicari. Apa kabar anak-anak Bukit Zaitun? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus. Dalam hal apa? Kalau senang pada keluar, senang pada kita. Tidak senang berbagi. Oh, nggak ada suaranya. Satu, udah tiga. Satu. Tiga. Empat. Lima. Nyanyi dong, Kak. Coba berdiri semuanya. Ayo berdiri anak-anak. Ayo berdiri. Masih anak-anak kan? Bukan juga namanya masih anak-anak. Kita nyanyi. Saya 1, 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Sahabat, ini cerita kita tentang, sayangnya nggak bisa ditampilkan, ada gambarnya, perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan Yesus di kayu salib. Ngomong apa sih? Orang kesakitan masih ngomong sakit tadi salib. Tapi Yesus ngomong lo disalib tadi kesakitan, bukan aku katanya. Kalau Emma diculik, aduh itu ya. Diculik sama abang, bilang aduh nggak? Aduh sakit, mami ini aku diculik. Yesus ngomong apa sih? Kita akan diberi dia. Nah, kita lihat. Tadi Yesus sepertinya dia jalan-jalan. Nah, sebelum Yesus ini, Yesus di kayu salib. Sebelum di kayu salib, Yesus itu ada yang dia hadapi. Wah, tidak ada di sini. Rangga ini terlihat jalan-jalannya. Coba kita mau tanya nih sama yang kecil-kecil. Bu Pendeta mau tanya sama Erik deh. Bang, lihat dong gambarnya. Lihat dong gambarnya. Yesus lagi apa itu? Kayu. Kayu. Oh, lagi bawa kayu katanya. Dia memang melihat Yesus bawa kayu. Kemudian keselong. Yesus lagi apa sih gambarnya? Bawa salib. Kemudian yang sebelah sini gambarnya apa sih? Emma David gambarnya apa ini? Gambar Yesus mau disalib. Yesus mau disalib. Lalu lagi abang yang udah lebih besar, Abang Amit. Ini udah Abang Amit sekarang dipanggilnya. Yesus lagi apa sih? Apa sih? Boleh bantu-bantu. Yesus disalibkan, judulnya salib semua ya. Jadi sudah diputuskan Yesus harus disalib. Nah, ketika Yesus harus disalib, dia harus bawa salib sendiri. Aduh, sambil bawa salib, Yesus itu
diludahin mukanya? Ada enggak? Yesus sudah diludahin mukanya. Lalu ada yang bisa jadi dari jauh, ada yang lempar batu. Dilempar batu Yesusnya. Ada yang kayunya diberat-beratin. Ayo jalan. Akhirnya sambil Yesus ini pendeta keringat putih, Yesus sudah merah-merah keringatnya karena dipukuli terus. Akhirnya gagal, lemas, nggak kuat lagi. Tiba-tiba ada yang lewat, namanya Simon. Bantu Yesus angkat ini salib, dia udah nggak kuat, nanti nggak bergerak sampai ke Golgota. Dipindahkanlah salibnya ke Simon. Simon angkat, tapi Yesus sudah begini jalannya. Udah begini, tapi Yesus nggak nangis. Yesus hanya dia kesakitan, dia pelan-pelan. Akhirnya tiba di kayu salib. Nah, di kayu salib tadi ada gambarnya, nggak ada ya. Lihat, ini Yesus di atas apa ini? Di atas kayu salib. Yesus ditidurin karena mau diberdiriin, tapi kan nggak bisa dielem. Yesus nggak bisa dielem ke salibnya. Dipaku ininya sampai tembus. Dipaku. Kalau udah dipaku berdarah nggak? Siapa pernah ketusuk paku? Oh, nggak pernah ketusuk paku. Mama papanya yang hebat berarti jaga kaliannya. Kalau Bu Pendeta pernah ketusuk paku, bekasnya masih ada. Karena manjat jambu ada pakunya untuk kali jemuran. Nah, lalu dia kanan dipaku, darahnya netes. Dipaku, sakit nggak? Bukan cuma itu, kan kalau hanya tangan nanti gantung-gantung gini. Dipakulah kakinya biar nempel. Sakit nggak kakinya dipaku? Sakit banget. Lalu bukan hanya itu, dikasih apa di kepalanya? Aduh, harusnya kita lihat. Pernah nggak lihat berkawat? Nah, mama papa, siapa tahu belum anaknya lihat kawat itu, boleh tunjukkan. Kawatnya itu runcing. Oh, ditusukkan. Bukan hanya dipatok, ditusukkan biar nempel di kepala Yesus. Sakit sekali. Darahnya netes-netes ke sini. Darahnya ke sini. Semua merah. Yesus yang ganteng nggak kelihatan lagi. Jelek Yesusnya. Jelek sejelek-jeleknya. Karena apa? Udah darah semua. Sini darah, bawa darah. Bukan hanya itu, ketika Yesus diangkat, bajunya diambil. Makanya Yesus hanya bagian perutnya sama pahanya yang ditutupi. Bajunya tahu nggak dikemanain? Siapa yang tahu? Kakak? Dirobek terus dibagi-bagi buat dosis, buat cinta, buat Nadine. Wah, mereka ketawa-ketawa merasa hebat karena bisa berhasil salibkan Yesus. Tapi apa kata Yesus di kayu salib? Waktu melihat bajunya dibagi-bagi, apa kata Yesus? Siapa yang bisa tebak? Apa kata Yesus? Abang Hizkia tahu apa kata Yesus? Apa bang? Oh, abang lupa. Abang Sion tahu apa kata Yesus? Apa bang? Abang lupa juga. Nah, berarti kakak Angel tahu. Apa kata Yesus di kayu salib? Apa katanya? Iya, betul kata Angel. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Begitu. Ampuni mereka. Udah begini, udah kesakitan, tidak enak. Padahal mereka udah ikut orang lain dibangkitkan. Orang lain yang timpang disuruh jalan, yang buta bisa melihat dirinya sendiri. Coba kita lihat, bisa nggak dia tolong dirinya sendiri? Yesus nggak bisa. Bisa nggak Yesus tolong dirinya sendiri? Yesus berdiri langsung ada di surga, bisa nggak? Bisa, tapi Yesus nggak mau. Kenapa? Dia nggak bisa masuk surga kalau Yesus nggak disalib. Nanti Yoses nggak bisa masuk surga kalau nggak disalibkan. Jadi supaya ada yang masuk surga, Yesus dia bilang ampunilah mereka. Nah, anak-anak ketiga itu, siapa pernah disakiti? Kalau beneran disakiti semua pernah ya? Iya, semua disakiti. Sakit nggak? Seperti siapa? Cece di rumah pernah dia nggak dibolehin maminya main HP, dia bilang, udah Cece tersakiti.
tersakiti katanya. Apa kami dengarnya? Karena dikasih HP main nonton. Bunda Cece tersakiti. Dia menangis. Yesus tidak menangis. Yesus tidak balas. Bisa Yesus balas. Tinggal ngomong Yesus mati semua orang. Yesus tidak lakukan. Yesus mengatakan ampunilah mereka. Jadi anak-anak bisa nggak mengampuni orang yang menyakiti kita? Bisa nggak? Si Yosef sudah disakiti sama kawan sekelas, lagi lewat Yosef jalan tiba-tiba. Ada murid-murid yang begitu, ada murid guru pendeta yang begitu. Cewek lagi sambil lewat, jatuh deh orangnya. Dia begini. Kamu katanya. Tapi jika kita sakiti ingat harus seperti Tuhan Yesus mengampuni, ya. Bisa seperti Tuhan Yesus. Ketika disakiti tidak membalas, badan gede gini kata Yosef, suka dipukul, lu tumbang lah gitu ya. Tapi walaupun aku besar, aku juga anak Tuhan Yesus. Walaupun aku kecil seperti di sana, ya. Tapi kita anak Tuhan Yesus. Anak Yesus selalu melakukan hal-hal yang besar. Sekarang kita mau nyanyi dulu. Apa lagunya? Banyak. Kita nyanyi lagu Ampuni. Tahu kan anak-anak kita itu ya? Lagu tema kita 3 bulan ini? Tahukah kamu yang Yesus lakukan? Berdiri semua. Yang lagunya? Selama Ia hidup di dunia. Yuk kita nyanyi. Tahu kan lagunya? Oke, tahu. 1, 2, 3. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia, menolong, menyembuhkan dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak suka menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia, menolong, menyembuhkan dan memberikan teladan yang baik pada kita. Mantap, luar biasa. Silakan duduk lagi. Siapa yang akan berdoa kecuali Sarah? Sarah sudah sering berdoa. Oh Dede, satu lagi. Sini. Apa ya? Udah, keren. Ayo. Bismillah. Abang-abang ya. Kita berdoa ya. Cece berdoa. Ada yang mau berdoa? Sini. Sini nak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk biasa yang kami ya Tuhan menjadi anak yang baik. Amin. Mari kita berdoa dan sebutkan kami doa tidur kami berdoa Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kembali ke mama papanya. Terima kasih Pendeta Pandiata sudah bercerita
Lagu yang akan kami nyanyikan pada hari ini adalah Carry Your Candle. Ada lilin di setiap jiwa. Beberapa lilin itu menyala dengan terang, beberapa menyala agak gelap, tapi ada juga lilin yang dingin. Marilah kita membawa lilin kita lari pergi ke kegelapan, cari orang yang tidak berdaya, orang yang tanpa harapan, orang yang bingung, yang sobek hatinya, yang tak berdaya. Kita adalah keluarga yang hatinya berkobar dan semangat. Mari kita membawa lilin kita, karena di dalam lilin itu ada roh Tuhan. Mari kita membawa lilin kita ke seluruh dunia agar bisa menjadi terang, dan terang itu akan bercahaya di seluruh dunia dan di dalam. Carry your candle. Take your
Baik, terima kasih untuk keluarga Limbo, lagu pujian yang luar biasa. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Dolot. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ayat inti dari Ibu Tuti. Ayat inti kita pada hari Sabat ini terdapat dalam kitab Efesus 5 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Tuhan bersama kita. Saudara-saudara, sekali lagi saya undang untuk tunduk salam. Tuhan Allah Bapa dalam surga, mohon kiranya Engkau menguasai hamba, supaya apa yang hamba katakan sungguh berasal dari Engkau saja, dan kami semua dapat dikuatkan melalui firman sabda Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat, terima kasih saya ucapkan pertama-tama untuk cerita anak-anak dari Ibu Pendeta Pandiana. Terima kasih juga untuk lagu pujian yang telah disampaikan baik oleh adik kita Aleta, dan juga lagu pujian yang telah dipersembahkan oleh keluarga Limbong. Puji Tuhan, semuanya mengangkat iman percaya kita untuk lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan, dan membawa kita bersuka cita dalam ibadah Tuhan yang kudus pada hari Sabat ini. Kemudian saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipan yang telah bersama-sama saya, baik yang ada di depan maupun para partisipan yang telah mendahului khotbah, yaitu pada sepanjang minggu seperti Saudari Sevin sebagai MC telah sampaikan bahwa sepanjang minggu ini kami mengadakan minggu sembahyang, dan Sabat ini adalah saat penutupan pertemuan yang ke-8. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Bukit Sayun, kemudian para partisipan minggu malam, Sabat sore yang firman Tuhan dibawakan oleh adik dari Dr. Debbie ya, Nona Yuni Nainggolan ya, kami bawakan. Kemudian pada minggu malam Saudari Sevin dan Yanti sebagai Saudari Yanti, Ibu Guru Yanti sebagai MC, dengan judul penampilan seorang profesional. Oh, Sabat sore materinya adalah materi dari Edhital. Saya rangkaikan sedemikian rupa dengan minggu sembahyang kita. Kemudian pada Senin sore adalah Ibu Tati Mulyadi dan Nona Merlin MC-nya. Kemudian dengan judul advertisement atau advertensi atau iklan. Kemudian hari Selasa yaitu Nona Sasya dan Ibu Eske
sebagai MC yang berjudul konseling, ya. Kemudian Rabu malam oleh Ibu Dewi Sinaga dengan MC yaitu Ibu Desi Tacim, Ciong Tacim. Kemudian hari Kamis yaitu Nona Beauty, karena walaupun Beauty ada di Beauty Sinaga ada di Sumatera, tapi kita beribadah lewat Zoom dan dengan MC-nya Lani, kemudian dengan judul Presenting Effective Seminar. Kemudian hari Jumat Ibu Nevi Kalangi dengan Ibu Teguh sebagai MC yang berjudul Finance and Budgeting. Financial and Budgeting. Cocok sekali semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan yang telah mendahului saya di dalam khotbah minggu sembahyang kita. Saudara-saudara, saat ini jam 12 kurang 10. Saya minta waktu kurang lebih 30 menit. Saya usaha, sebenarnya 3 sampai 40 menit, tapi saya usahakan 30 menit. Minta maaf ya, kalau kita akan berakhir jauh setelah jam 12. Karena saya mulai pada jam 12 kurang 10. Nah, kemudian saya mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kita sampai pada saat ini. Judul khotbah saya adalah wanita atau Allah peduli. Materi sepanjang minggu ini kita ambil dari sertifikasi level 1 dan level 2. Semua ibu-ibu yang mengambil bagian adalah para BWA senior maupun junior. Tadi kita dengar tadi ya, ada pendamping-pendamping dan pembicara. Junior menandakan bahwa senior dan junior semua tergabung mengikuti sertifikasi level 1 dan level 2. Dan materinya diambil dari situ. Materi saya pun diambil dari sertifikasi level 1 yang berjudul gabungan dari sertifikasi level 1 dan level 2. Level 1 yang berjudul kondisi kaum wanita di Alkitab, zaman Alkitab. Kemudian level 2 dengan judul wanita di zaman perjanjian lama. Itu yang saya coba gabungkan ya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan, saya mau minta tolong JJ untuk memutarkan lagu Mars BWA kita. Karena inilah yang kita buat selama kita punya minggu sembahyang. Mungkin ini hanya beberapa menit ya. Terima kasih ya. Inilah semangat BWA kita se-Uni Barat. Dan saat ini semangat BWA Jemaat Bukit Zaitun.
Saudara-saudara, terima kasih Jadi. Saya mengawali dengan dua puisi. Wanita mempunyai kekuatan mempesona, kekuatan mengatasi hidup. Dia mampu menyimpan kebahagiaan dan pendapatnya sendiri. Dia mampu tersenyum saat hatinya menjerit, mampu bernyanyi saat hatinya menangis, bahkan dia pun akan menangis ketika hatinya dipenuhi sukacita haru. Dia tertawa saat ketakutan. Dia berkorban demi orang yang dicintainya. Tapi dia pasti mampu melawan ketidakadilan. Dia berani menerima hal yang lebih baik sekalipun harus mengorbankan hal yang tadinya dianggap baik menurut pendapatnya sendiri. Dia menangis saat anaknya menjadi pemenang. Dia turut bersorak ketika orang lain tertawa bahagia. Dia tahu bahwa sebuah ciuman dan pelukan dapat menyembuhkan hati yang luka. Satu hal yang kurang dari wanita, ia sering lupa bahwa betapa berharga dirinya. Puisi yang kedua tentang wanita hebat. Wanita hebat bukan karena ia cantik, kaya, ataupun pintar. Bukan juga karena di sampingnya berdiri seorang lelaki gagah dan kaya. Wanita hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menghadapi masalah, mampu berdoa dan percaya semua derita akan berlalu. Wanita hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupan, tersenyum saat hati menangis, diam saat dihina, terhina, mempesona karena memaafkan. Sifat-sifat wanita. Dan kita pergi kepada kaum wanita dalam zaman Alkitab. Yang pertama, persalinan. Kalau seorang ibu melahirkan bayi, dan ketika bayi itu dilihat laki-laki, ini menjadi berkat sukacita bagi seluruh keluarga dan keturunan. Tapi kalau perempuan, ibu akan mengatakan, syukurlah saya bukan seorang wanita mandul. Tidak bersuka cita seperti melahirkan seorang bayi laki-laki. Kemudian bayi laki-laki diberikan nama pada hari ke-7. 7 hari dia boleh diberikan nama. Tapi kalau wanita, tunggu 14 hari kemudian baru dikasih nama. Dan masa nifas seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki 40 hari saja. Tetapi kalau bayi yang perempuan, masa nifas seorang ibu menjadi 80 hari. Ya, tentunya ini menjadi satu keberatan, tetapi itulah keadaannya. Kemudian ada banyak hal ya. Saya pergi ke bagian kedua, pendidikan. Anak laki-laki ketika usia sekolah, dia boleh pergi ke sekolah nabi-nabi. Kita lihat di buku Samuel, ada sekolah nabi-nabi di sana ya. Tetapi anak perempuan, dia tidak pergi ke sekolah nabi-nabi. Dia cukup diajar oleh ibunya. Pelajaran apa itu? Pelajaran untuk menjadi calon ibu rumah tangga. Karena banyak pekerjaan untuk seorang ibu rumah tangga. Kemudian di dalam Mazmur 128 ayat 3 mengatakan pohon anggur yang subur. Ini menggambarkan ketika seorang wanita yang telah menjadi ibu kemudian punya banyak anak. Jadi itu digambarkan dengan pohon anggur yang subur. Jadi wanita diajarkan pelajaran rumah tangga untuk menjadi pohon anggur yang subur di kemudian hari. Nah, kemudian diajarkan juga oleh ibunya tentang obat-obat herbal agar ketika berumah tangga nanti tahu obat-obat apa yang boleh dipakai atau diberikan untuk keluarganya. Diajarkan juga
main musik dan menyanyi. Kita lihat di Keluaran 15 ayat 20, 1 Raja-Raja 10 ayat 12, pemimpin biduan pada waktu bangsa Israel itu keluar dari Laut Kosong menang, lalu Miriam memimpin lagu puji-pujian, ya, wanita. Kemudian perkawinan. Wanita yang sudah menikah akan diberikan tanda dengan uang logam, rantai atau seperti kalung. Tapi kalau kalung kan di sini ini ditaruh di kepala. Kalau kita lihat film India itu ya, ada mereka pakai logam-logam yang dibuat di kepalanya. Nah, tidak heran di perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 15 ayat 8 dan 9 menceritakan bagaimana ibu yang kehilangan dirham. Ya, pada waktu itu ibu itu harus mencari sampai di kolong-kolong. Karena apa? Karena dirham itu lah sebagai tanda bahwa dia sudah menikah. Dan dirham itu mahal harganya. Serantai itu sebanyak rantai itu satu saja sangat mahal harganya. Itu bisa dipakai untuk membeli rumah, membesarkan anak-anak bila suaminya meninggal cepat. Ya, jadi sudah diberikan bekal dirham yang hilang. Dirham itu ya yang digantung kepalanya. Kemudian poligami diperbolehkan, dan jika mempunyai satu istri, ya, itu menjadi hak waris. Hak waris. Jadi kalau ada istri banyak kemudian meninggal, istri-istrinya itu akan diwariskan kepada orang lain. Kita ingat cerita Lut dan Boaz, ya. Jadi Boaz yang wajib menebus Lut, karena itu juga melambangkan Tuhan Yesus yang menebus kita. Kemudian persinahan sangat dikaitkan dengan penyembahan berhala. Jadi bila bersinah yang berkaitan dengan penyembahan berhala, hukumannya tidak ada tawar-menawar tapi mati. Ini berlaku untuk laki-laki dan wanita, apalagi terlebih untuk wanita. Kemudian bagian yang berikut, saya ada catat di sini 10 tugas-tugas ibu rumah tangga. Ya, tugas-tugas ibu rumah tangga menyediakan, salah satu contoh ya, menyediakan air dan handuk, untuk tamu. Karena di bangsa Israel, tempat mereka itu adalah padang gurun yang gersang, seringkali kotor tangan, dan mereka perlu untuk mencuci tangan dan kaki, dan disiapkan handuk. Dan ini disiapkan oleh ibu rumah tangga. Kemudian menyediakan makanan untuk tamu, menimba air sampai untuk hewan peliharaan. Itu dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Memasak, menjahit, menolong di ladang. Jadi hampir semua pekerjaan tanggung jawab seorang ibu, ya. Kemudian pakaian wanita panjang sampai di pergelangan kaki. Wanita yang belum menikah, mereka pakai cadar, mereka juga pakai kerudung dan pakai cadar. Dan yang sudah menikah tapi dipakai pakai rantai logam atau uang dirham. Makanan yang dimasak dibagi dalam 2 porsi karena untuk dimakan pagi dan malam. Makan tidak pakai sendok, itu sebabnya harus selalu ada mangkuk cuci tangan. Tapi, saudara-saudara, laki-laki akan makan di ruang makan, sementara ibu dan anak perempuan akan makan di dapur. Kalau mereka akan makan di dapur bersama-sama dengan anjing-anjing, dan remah-remah dari yang mereka makan akan dimakan
saja tidak heran ada di Perjanjian Baru Tuhan mengatakan ada seorang wanita yang bilang, walaupun demikian Tuhan, anjing-anjing itu akan makan remah-remah dari meja tuannya, ya. Nah, itu sebahagian. Kemudian kampung atau area tempat tinggal. Area tempat tinggal mereka akan mereka punya gulungan yang berisi 10 hukum, ya, 10 hukum. Lalu gulungan itu akan digantung di pintu depan. Di pintu depan akan digantung 10 hukum. Itulah yang melambangkan bahwa setiap keluarga Israel mereka hafal betul dan mempraktekkan hukum 10 hukum itu, ya, dan hukum-hukum besar. Kemudian tentang hari Sabat. Nah, ada lagi di sini Bedoin. Bedoin adalah pengikut Ismail yang menggembala dan mereka tinggal di padang pasir di dalam tenda. Itu karena suku inilah, ya, suku keturunan dari Ismail, pengikut Ismail. Tapi kalau Israel, bangsa Israel itu mereka tinggal di kota atau di kampung-kampung dan punya rumah. Nah, kemudian hari Sabat, hari ke-7, dikatakan di sini, tiba hari Sabat, serasa menemukan sumber air di padang gurun. Karena apa? Karena ibu-ibu ini kerja berat sepanjang hari. 6 hari mereka bekerja. Semua mereka kerjakan sampai menimba air. Ini pekerjaan ini yang paling susah sekali saya kerjakan, menimba air ini. Tapi ibu-ibu di zaman Israel, di zaman Alkitab, mereka kerjakan semua, bahkan bukan hanya untuk di rumah, tetapi juga untuk di ladang atau hewan-hewan peliharaannya. Itu sebabnya ketika hari Sabat tiba, ibu-ibu ini atau para wanita akan sangat bersukacita karena saatnya mereka berhenti dari pekerjaan. Mereka akan tinggal di rumah dengan anak-anak, ya, dengan anak-anak mereka, sementara suami akan pergi ke Ka'bah untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Itulah mengenai wanita di zaman Alkitab. Namun saudara-saudara, seorang pria Yahudi, ya, seorang pria Yahudi terikat untuk mengucapkan 3 berkat setiap hari untuk ibunya. Berkat apa itu? Diberkatilah engkau ibu yang tidak melahirkan aku sebagai seorang kafir, yang tidak melahirkan aku sebagai wanita, yang tidak melahirkan aku sebagai pria kasar. Jadi kita lihat, walaupun wanita kerja berat, tapi ada istimewa dari diajarkan budaya turun-temurun untuk seorang pria mengucapkan berkat kepada ibunya, ya. Sekarang kita pergi ke wanita dan kenyataan sosialnya. Masih mendengar, ya? Yang pertama, wanita kedudukannya lebih rendah dari pria. Tadi kita sudah lihat, ya. Kemudian anak lelaki lebih berharga daripada anak perempuan. Bayi perempuan sengaja sering diterlantarkan sampai mati. Kasihan, ya. Kemudian tugas wanita dalam rumah tangga lebih berat daripada tugas laki-laki. Lihat saudara, sebenarnya kalau kita lihat di gambar-gambar cerita Tuhan Yesus, ya, ini cerita Tuhan Yesus, Maryam ada di atas keledai karena dia hamil atau karena dia sudah melahirkan Tuhan Yesus dan mereka akan lari ke Mesir, ya. Tapi pada kenyataan bangsa Israel itu, orang Israel itu
itulah yang istimewa untuk Tuhan Yesus. Itu kenyataan sosialnya. Nah, saudara-saudara, demikian kontras perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kita tiba bahwa Tuhan memberikan wanita-wanita hebat di dalam Alkitab. Kita bisa lihat di dalam Alkitab ada Deborah yang memenangkan peperangan. Ya, Deborah yang memimpin Barak. Ya, jadi wanita yang memimpin pria. Kemudian ada juga putri dari Jeftah. Putri dari Jeftah yang mengalah, ya, mau untuk tidak menggunakan haknya sebagai wanita oleh karena sumpah bapaknya. Bisa saja anak gadis itu tidak mau ikut untuk lari dia. Kenapa bapak bertanya seperti itu tanpa persetujuan saya? Tetapi putri Jeftah ikut, ya, menjadi pahlawan, ikut apa yang orang tuanya sudah. Kemudian ada anak-anak Selofehad, yaitu Mahlat, Tirza, Hogla, Milka, dan Noah. Ada yang tahu siapa itu? Ada yang tahu? Adalah anak-anak yang bapaknya hanya punya anak wanita 5 orang, dan bapak dan adat istiadat di zaman Israel itu wanita tidak akan mendapatkan hak waris. Tetapi 5 kakak beradik ini karena mereka hanya wanita semua, mereka pikir, jadi kami gimana dong, nggak ada hak kami untuk menerima warisan. Akhirnya mereka diputuskan untuk menerima warisan. Itulah perjuangan. Dan saat ini saya akan memberikan satu contoh saja, yaitu Aksa. Seperti yang kita telah dengarkan melalui bacaan bersahutan kita, ya. Aksa menggambarkan, yang pertama menggambarkan hubungan erat seorang ayah yang bertanggung jawab dengan anak gadisnya. Hubungan yang penuh dengan kasih sayang seorang bapak dan anak gadisnya. Aksa, ya, bukan hadiah dari Tuhan yang sepele. Kita sudah baca tadi bersama-sama, ya, ayat bersahutannya. Memenangkan tangan putrinya yang dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang butuh keberanian. Keberanian bagaimana? Seorang Otniel harus mengalahkan Kiryat Sefer atau Debir, barulah bisa mendapatkan Aksa putrinya. Ya, ini dirancang sedemikian rupa oleh ayahnya untuk menjamin bahwa anak saya nanti tidak akan susah. Karena anak mantu saya berani, anak mantu saya rajin, tahu bekerja, bisa melakukan apapun sampai anak saya nanti tidak akan keleleran. Kemudian ketika bapaknya telah memberikan juga, ya, pada waktu Otniel dan Aksa menikah, bapaknya memberikan bekal untuk Aksa. Pemberian ayah kepada anaknya dimaksud untuk menjadi jaminan keamanan dan keselamatan kemakmuran sang putri yang dikasihinya. Kemudian ayat 14 dan 15, Aksa minta hadiah tambahan karena sudah diberikan Kiryat Sefer. Kemudian Aksa memberanikan diri. Kalau kita lihat di Hakim 1 ayat 14 dan 15 dikatakan Aksa di atas keledai, kemudian dia turun dari keledai, dia membungkuk, memberi hormat kepada ayahnya.
dan dia bilang, Ayah telah memberikan kepada saya tanah yang gersang. Saya juga butuh tanah yang subur. Dan apakah ayahnya memberikan? Ya, ayahnya memberikan. Itulah ya. Kemudian kita sekarang tiba di kepedulian Tuhan pada wanita. Ya, tadi judulnya wanita dalam masalah peduli. Di samping banyak wanita-wanita hebat dalam Alkitab, Tuhan menunjukkan kepeduliannya kepada para wanita. Kita bisa lihat yang pertama kepada Sarah, itu cerita. Saudara tahu bagaimana Sarah 2 kali dilepaskan Tuhan pada waktu Sarah kompak dengan suaminya berdusta. Saya kan hanya kakak beradik dengan Abraham. Saya bukan suami istri sama Abraham. Saya kakak beradik. Akhirnya Raja Mesir mau apa? Mau ambil Sarah ini sebagai istrinya. Tapi Tuhan peduli. Tuhan lindungi Sarah untuk tidak terjadi hal-hal yang bukan hak daripada Raja Firaun, Raja Mesir. Kemudian Lea ya, karena dia tidak dicintai, dikatakan bahwa Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Oleh karena Tuhan peduli, maka Tuhan lebih dulu membuka kandungan daripada Lea. Kemudian Sifra dan Pua. Ada yang saudara-saudara yang tahu Sifra dan Pua ini siapa? Ini adalah bidan yang menolong kelahiran dari Musa. Ya, dan pada waktu itu kebanyakan bidan itu tidak kawin, tetapi Tuhan membuka kandungan daripada Sifra dan Pua karena Sifra dan Pua ini telah melakukan yang baik dan Tuhan peduli. Kemudian Hana tahu dia susah sekali punya anak. Yang punya anak itu hanya siapa istrinya Elkana yang pertama itu? Penina. Ya, yang punya anak itu hanya Penina. Kita tahu akhirnya Hana berdoa dengan seperti orang mabuk ya, dan Tuhan membuka kandungan Hana. Itulah kepedulian Tuhan. Kemudian janda seorang nabi dengan cerita minyak seorang janda di 2 Raja-Raja. Dan demikianlah saudara-saudara, janda itu diperhatikan. Ya, pada waktu dia tidak punya uang dan anak-anaknya akan diambil untuk jadi budak, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan akhirnya Tuhan menolong lewat Nabi Elia. Yeremia 22 ayat 3 mengatakan, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Kemudian Mika 2 ayat 9 dan 10. Para istri di antara umatku, kamu halau dari rumah kesayangannya. Aduh, sedih. Dan bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya. Semarak yang telah kuberikan kepada mereka, bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Jadi itu sikap Tuhan membinasakan orang-orang yang menindas wanita. Kita tiba pada kesimpulan, Yesus menghormati, berinteraksi dan peduli pada wanita. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 9 tentang wanita Samaria. Tuhan Yesus mau bercakap-cakap dengan wanita di Samaria, walaupun wanita Samaria itu pada zaman itu tidak boleh bicara dengan orang Yahudi. Apalagi perempuan Samaria itu kita tahu dia perempuan tunasusila, sementara Tuhan Yesus ini adalah pemimpin. Kemudian perempuan yang disembuhkan dari pendarahan selama
selama 12 tahun ya. Kata pendarahan itu kalau kita kalau kita wanita ini menstruasi, dia itu akan najis beberapa hari setelah menstruasi selesai. Apalagi ini 12 tahun, artinya dia najis untuk beberapa tahun kemudian. Tetapi Tuhan berinteraksi. Ibu mertua Petrus, Tuhan Yesus sembuhkan, Maria, Marta, dan lain-lain. Dan Markus 16 ayat 9 mengatakan ketika Yesus bangkit, yang pertama kali Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada Maria Magdalena. Kesimpulan yang kedua, bangsa Israel tidak seburuk budaya bangsa lain. Orang Israel, mereka menahan anak-anak gadis mereka dengan harga tinggi, kehormatan, dan kasih sayang. Kenapa? Karena perempuan yang dilahirkan oleh ibunya akan dipeluk erat dengan satu harapan. Mungkinkah bayi saya ini akan menjadi bunda Yesus Kristus? Ya, itulah harapan mereka. Kesimpulan yang ketiga, laki-laki, perempuan, atau pria dan wanita adalah lambang Yesus Kristus dan jemaatnya. Seperti di dalam Efesus 5 ayat 28 dan 29 sebagai ayat ini kita tadi. Kemudian Yohanes 3 ayat 29, 1 Korintus 11 ayat 3, Yohanes 10 ayat 30. Lelaki adalah kepala, Yesus Kristus adalah kepala, dan Kristus adalah Bapa. Jadi kepada para lelaki, yang kepada para lelaki itu Tuhan berikan berkat sedemikian, tapi tanggung jawab besar. Karena di dalam setiap lelaki dia harus bersikap mencerminkan Kristus sebagai kepala, mencerminkan Kristus yang adalah Bapa. Jadi ketika para lelaki tidak melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, seperti Bapa mengasihi, ini menjadi satu tantangan besar, karena kita semua ingin peduli kepada wanita dan anak-anak. Kita ini ingin mengasihi di dalam Tuhan. Kita perjanjian lama dan baru tidak mengatakan Allah lebih menghormati pria, juga tidak pernah menuliskan yang menyiratkan arti bahwa wanita itu lebih rendah daripada kaum pria, sehingga para pria atau suami pantas menindas wanita. Tidak, big no, tidak pernah ada penindasan. Ya, tidak ada persetujuan Tuhan untuk menindas wanita dan anak-anak. Atau sebaliknya, oleh karena para wanita adalah wanita yang hebat, yang diciptakan Tuhan, berpendidikan, ada yang di kantor, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi manajer di perusahaan, tapi terampil, cerdas, semua pekerjaan pria bisa dilakukan wanita. Maka akan presiden pun ya ada seorang wanita, maka wanita boleh menindas pria. Big no, tidak pernah ada seperti itu di dalam Alkitab. Kembali Efesus 28, Efesus 5 ayat 28 dan 29 sebagai ayat inti. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kalau semua laki-laki, baik anak, baik suami, menghormati istri, menghormati ibu, dia sedang melakukan apa yang Tuhan firmankan untuk menghargai wanita, mengasihi wanita. Demikianlah saudara-saudara khotbah saya pada siang ini. Sementara saya menutup, saya juga rindu untuk memperdengarkan sebuah lagu
kepada saudara-saudara. Nggak apa-apa ya, ini saya minta lagi waktu. Oh, ini masih setengah satu kurang 5 menit kalau jam saya. Jadi boleh jadi tolong lagi, kita akan mendengarkan kembali lagu yang saya rindu dan persembahkan untuk kita sebagai jemaat Tuhan. Lagu yang dinyanyikan oleh BWA Jemaat Bukit Saya. Terima kasih pada firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bu Pendeta. Untuk menyambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita sama-sama berdiri, bernyanyi dan lagu siap dengan nomor 33. Lagu siap nomor 33. Sama? Menyanyi
akhirnya. Dan kami bersyukur berterima kasih untuk firman yang kami telah nikmati bersama-sama. Biarlah firman ini boleh menjadi pelajaran yang indah dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mengetahui bahwa kami kaum wanita Tuhan pedulikan. Bahwa kami umat-umat Tuhan, baik pria dan wanita, Tuhan kasihi. Dan kepada kami, Tuhan titipkan satu tabiat yang mengikuti teladan Yesus Kristus. Tabiat saling mengasihi untuk kami bawa dalam kerajaan sorga yang kekal. Berkatilah kami ya Tuhan. Sanggupkanlah kami untuk mengikuti teladan Yesus. Seringkali keegoisan kami timbul, tetapi biarlah firman ini boleh terngiang-ngiang dalam hati kami. Kami boleh senantiasa disatukan di dalam kasih-Mu yang besar untuk bersikap, berbicara seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Bapak. Kami mengakhiri ibadah kami ini dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, untuk kegiatan kita satu pekan